Ya, halo semuanya. Selamat bergabung di podcast Ruang Bicara. Kenapa namanya Ruang Bicara? Karena semua orang butuh ruang bicara. Yoi, keren. Kenapa saya bilang keren? Ya nggak tahu, Anda yang bilang keren. Oke, nah dari sini sebelumnya teman-teman, sebelum ini kan episode pertama di podcast Ruang Bicara ya Pak ya. Episode pertama yang dimana mungkin teman-teman belum tahu ini siapa sih yang ngebawain, ini siapa sih yang ngomong ini kan. Tapi sebelumnya tak kenal maka tak sayang ya Pak ya. Iya, tak sayang maka tak Aruf ya Allah ya. Jadi sebelumnya buat teman-teman perkenalkan ya, nama gue itu Ari ya. Kebetulan gue siaran juga di salah satu platform radio online yang memang tidak terkenal juga. Dan di sini gue ditemani dengan salah satu kawan gue yang mungkin nanti akan menemani gue di beberapa episode ke depan ya Pak ya. Yap. Mungkin bisa dikenalin diri lo siapa Pak? Oke, perkenalkan IG gua @mafdatama. Kenapa langsung ke IG? Orang mah nanya nama dulu baru ke IG. Jadi Mafdatama itu adalah nama gua, Pak. Oh ya gimana? Iya kan? Mafdatama itu nama gua. Jadi kalau lu kasih Mafdatama itu nama gua, IG gua juga. Oh, jadi dipanggilnya Mafdatama aja Ya gitu. udah. Jadi dipanggilnya Bang Tama. Oh, keren sekali nama saya. Enggak sih, biasa aja sih. Oke, jadi Kecewa gini. Buat episode 1. oh iya. Dan di sini untuk biasanya kalau untuk di podcast Ruang Bicara ini kenapa sangat seru sekali? Karena nanti untuk di sini kita akan membahas beberapa isu-isu yang sering terjadi di lingkungan kita ya, Bro ya. Yap. Yoi, nah di sini sebelum gua mulai pembahasan untuk di episode pertama, mungkin boleh lu jelasin dulu Pak, kenapa kita bisa sampai bikin podcast Ruang Bicara ini? Oke, awalnya gua punya satu organisasi kekaryaan pemuda atau disingkat OKP. Itu sama kayak LSM gak sih? Itu adiknya LSM. Adiknya. Kalau LSM itu isinya bapak-bapak minta duit, kita orang isinya mahasiswa, pemuda, pelajar yang gabut. Yang mintain duit juga. Bikin acara. Oh, bikin acara. Tapi jelas ya kemana arahnya gitu. Karena sebenarnya ya di kampung seperti ini gitu kan, daerah kampung seperti ini kurang hiburan gitu. Oh, kurang hiburan. Jadi kita banyak bikin acara sekaligus mengedukasi. Oh, oke. Puji Tuhan, alhamdulillah gitu. Kita disambut sama Pemda sehingga Pemda itu menjadi supporter utama kita. Oke, yang mensponsori kita juga ya Pak ya. Sampai ke beli devas mahal ini. Kenapa ada sombong ya? Kebetulan kita berdomisili di Tanggamus. Berarti yang mendukung ya Pemda Tanggamus. Yoi. Dan di sini buat teman-teman juga yang mungkin belum tahu sebenarnya lebih concern kemana sih untuk OKP yang lo bawain ini Pak? Kita concern ke pendidikan dan sosial. Pendidikan sosial ya. Nah, cuman 2 tahun terakhir ini dan mulai diresmikan tahun lalu, kita concern ke campaign soal mental health atau kesehatan mental. Jadi kita kontak beberapa dinas kesehatan, itu BNN, sekarang juga Polres gitu. Itu mengapresiasi kita dan kita selama ini kan offline, kita keliling sekolahan. Nah, udah gitu nggak tahu kenapa mungkin kebetulan itu mempertemukan kita di sini gitu. Dan kita mempunyai tujuan yang sama walaupun latar belakang kita berbeda. Latar belakangnya beda, ya. Dan lu punya dengan platform online lu, gua punya offline gua gitu. Terus kenapa nggak kita combine? Akhirnya kita bergabung di podcast Ruang Bicara. Yang dimana tentu saja sama-sama kita tujuannya adalah untuk pansos ya. Enggak sih kita karena lebih concern untuk membagikan informasi dan diskusi. Benar lah ya. Bukan karena kita sehebat ya, tapi karena kita dapat duluan. Yoi. Nah, tapi untuk pembahasan mungkin di episode pertama ya Pak ya. Untuk pembahasan kita di episode pertama ini gue ada sedikit keresahan sih Pak ya. Gimana? Jadi gue ini kadang kalau suka buka-buka beranda sosial media itu kayak Facebook, Instagram, Twitter ataupun yang lainnya, gue tuh kadang suka kesel atau mungkin suka risih ya jatuhnya ya kepada para sad boy, sad girl yang memposting seakan-akan mereka tuh teraniaya ataupun mereka tuh seakan-akan I can do nothing gitu loh men, lo tau gak sih? Merasa dirinya paling nestapa di dunia. Iya, seakan aku tidak bisa melihat hari esok gitu loh men. Sangat deep sekali kan ya. Dalam Pak. Tapi kira-kira kalau buat lo sendiri lo ada penjelasan gak sih Pak mengenai hal itu? Oke, itu kalau secara yang kita pahami gitu kan, kita pahami anak-anak
biasanya anak-anak kan yang suka update. Iya sih. Nah, anak-anak yang suka update seperti itu dinamakan oleh sad boy dan sad girl. Itu masuk ke kategori fake depression. Fake depression. Oke. Jadi dari kata fake yang artinya palsu dan depresi artinya ya depresi itu tadi. Berarti depresi yang palsu ya, Pak? Jadi udah gangguan mental gitu. Palsu pula. Waduh. Pura-pura gila. Oh, pura-pura gila. Oh, iya sih benar sih, lebih tepatnya pura-pura gila. Oke. Dan di sini ya Pak ya, apa sih sebenarnya kalau untuk arti secara lebih dalam mengenai fake depression itu tadi? Kalau arti lebih dalamnya fake depression itu yang tadi gue sebutin kan. Lu sebutin kan fake itu palsu dan depression itu depresi. Nah, depresi itu adalah salah satu gangguan mental atau mental illness gitu. Itu yang dipalsukan oleh anak-anak dengan cara mendiagnosis dirinya sendiri. Mendiagnosis dirinya sendiri, oke. Mendiagnosis dirinya sendiri, karena yang berhak mendiagnosis anak itu depresi atau tidak, itu adalah S2 psikologi atau psikiater. Oke. Tapi kan biasanya kalau untuk anak-anak seperti itu kan mendiagnosis dirinya sendiri kan karena mereka merasa was-was. Bukan was-was sih, mungkin gue ngerasanya kayak mungkin cari-cari perhatian ya Pak. Ya butuh validasi. Butuh validasi ya, mereka butuh kejelasan sebenarnya gue ini kenapa gitu. Dan karena mereka mungkin gue pikirnya terinspirasi dari film ataupun beberapa ya ada sesuatu lah yang mau menginspirasi dia, mungkin dia mencoba mencari di depresi itu kayak gitu juga nggak sih? Ya tidak bisa kita pungkiri juga sih berkat peran besar dari media gitu kan, khususnya sosial media. Ya gimana ya, media sosial itu kan menggaungkan tentang aware sama mental health atau kesehatan mental gitu. Dan juga tahun kemarin tuh mulai film Joker atau Billie Eilish, artisnya atau siapapun itu namanya, itu kan yang artis-artis sok-sok kita nggak tahu ya depresi atau enggak ya. Ya punya kesan gloomy lah. Kesan gloomy atau suram gitu. Sehingga anak-anak itu ngerasa kayak, ini gue banget gitu. Kok mencerminkan gue ini gitu. Ini panutanku. Iya. Tapi gini Pak, kenapa sih kok untuk fake depression ini bisa terjadi gitu? Kalau untuk dari sejarahnya sendiri atau kenapa kok bisa terjadi itu gimana sih? Sejarahnya kalau misalnya kita telisik lebih dalam lagi, itu jauh di tahun 2000-an. Semenjak berkembangnya emo. Oh ya, yang hitam-hitam semua itu ya. Hitam semua udah gitu. Foto dari atas, rambutnya kayak Andika. Oh ya, yang di polem itu ya. Dan itu kan dia suka update quotes yang terkesan sedih kan. Dan itu kayaknya mereka tuh ngelihatnya estetik banget gitu. Jadi kayak kesan-kesan cinta berdarah gitu loh. Nah, itulah akhirnya banyak di media sosial tuh foto-foto tangan di beset-beset. Oke. Iya sih. Tulisan gebetan kan. Jadi nama gebetan tidak, tetanus iya. Kan sangat mengkhawatirkan, kasihan gitu loh, gini. Nah, tapi kalau untuk biasanya kalau untuk fake depression sendiri itu ya Pak ya, terjadinya itu di usia berapa aja sih? Di kisaran berapa tahun sih? Kalau terjadinya sih di usia berapa aja bisa mengalami fake depression, karena kan pemantik atau trigger setiap orang itu berbeda-beda. Jadi ketika pas ketemu dia, misalnya gini, contoh kalimat ya biar simpel. Misalnya gini, lu udah gede kan, gue juga udah gede. Nah, gue lagi baca tentang ciri-ciri depresi. Orang-orang yang depresi itu adalah orang-orang yang kehilangan minat akan hidup, tidak mempunyai semangat untuk menjalani hari. Udah gitu poin C-nya, poin D, poin E, dan semuanya itu. Terus tiba-tiba lu nyeletuk, ini kok kayaknya gue banget, jangan-jangan gue depresi. Kayak gitu. Itu bisa untuk taraf dewasa, entah apa masalah lu, tapi lebih cenderung terjadi di usia remaja. Oke. Karena di usia remaja adalah proses pencarian jati diri. Iya benar banget sih, masih labil-labilnya kan, puber. Iya benar. Jadi mulai mimpi banjir ya. Mencari panutan. Iya, nyari kiblat mereka itu harus kemana gitu. Nah, biasanya sih kalau untuk fake depression sendiri faktor utama nih yang menyebabkan mereka bisa sampai seperti itu tuh apa aja sih Pak? Yang gue bilang tadi, diagnosa sendiri. Dari mesin pencari kan, kayak kalimat, aku merasa hidupku menyedihkan, aku nggak berguna, hidupku nggak penting, gitu kan? Atau aku nggak ada harganya, aku menyesal telah dilahirkan di dunia ini. Ya ampun. Aku ingin mati saja, ya Allah. tapi aku takut masuk neraka. Bunuh diri tetap saja masuk neraka. Tolong yang namanya bunuh diri itu masuknya neraka. Iya, jadi kan kayak
Ya, ini kalimat-kalimat gloomy seperti itu hasil dari cocokologi. Cocokologi yang mereka rasain gitu. Ya benar sih. Tapi biasanya wajar gak sih Pak kalau untuk anak-anak seusia remaja apalagi remaja itu kan yang menentukan lu antara mau jadi good boy atau fuck boy. Ya bad boy lah bad boy itu sebenarnya wajar gak sih fake depression itu? Fake depression itu sebenarnya wajar. Tapi jangan diwajarin. Oh, gimana tuh? Kok gitu? Ya wajar kan karena mereka dalam proses pencarian jati diri. Tapi jangan diwajarin. Kenapa jangan diwajarin? Iya. Ya pertama dengan majunya teknologi kan, yang dibilang tadi. Jadi orang-orang itu mulai menggaungkan tentang pentingnya kesehatan mental, gitu kan. Nah, apalagi permasalahannya itu kayak pedang bermata dua loh. Di satu sisi kayak kita menggaungkan tentang kesehatan mental. Jadi orang-orang dulu itu taunya ketika ada orang-orang punya kelainan atau kayak dia itu depresi atau dia sedih, itu cuma diomongin gila, kesurupan, kan? Iya. Kurang ibadah, kurang dekat sama Tuhan atau kurang iman. Oh iya benar sih. Tapi dengan kemajuannya teknologi sekarang ketika ada orang ini, ini ciri-ciri bipolar, ini ciri-ciri BPD, ini ciri-ciri skizo dan banyak mental illness lainnya gitu kan. Oke. Yang akan kita bahas di episode selanjutnya. Nah, tapi ya itu efek buruknya adalah tiba-tiba banyak yang mengaku depresi, jadi mendadak depresi gitu kan, atau mendadak depresi musiman, atau mendadak punya mental illness lainnya. Oke. Kayak, aku hari ini senang terus aku sedih, jangan-jangan aku mood swing. Mood swing itu sama dengan bipolar. Jangan-jangan aku bipolar. Nggak semudah itu kisahnya. Ya tidak sesimpel itu gitu ya, benar. Iya sih kadang gue juga suka kesel sih lagi ngobrol-ngobrol gitu, terus tiba-tiba aku itu bipolar loh ya. Ya saya tidak peduli. Kadang kesel gak sih lo lagi nongkrong terus tiba-tiba ada teman-teman lo yang merasa sangat tersakiti, sangat seolah-olah dunia itu memusuhi dia dan merasa dirinya paling nestapa gitu. Bener. Tapi gini ya Pak ya, dengan semua yang terjadi kepada orang-orang yang mengalami fake depression itu tadi, walaupun agak bikin kita kesel ataupun agak bikin kita ini orang ngapain sih gitu kan, sebenarnya gimana sih Pak cara untuk menghadapi orang-orang yang sedang mengalami fake depression itu tadi? Cara menghadapi fake depression, gini, gue punya tips buat lo semua ya. Pertama, deketin orangnya, terus tarik kupingnya, lu bisikin, depresi bukan hal yang trendy, jangan ngaku-ngaku mendadak depresi karena cocokologi. Oke. Apalagi cuman buat nyari validasi. Ya Allah, kenapa jadi sajak Anda? Iya, kan deketin kan. Bisikinnya gimana tadi? Gue ulangin lagi ya. Gimana kalimat gue tadi dulu? Iya gimana? Gini kalimatnya. Depresi bukan hal yang trendy. Jangan ngaku-ngaku mendadak depresi karena cocokologi. Supaya mendapat validasi. Oke. Karena berobat ke psikiatri. Saya kira berobat ke mantri, Pak. Suntik yang ada malah. Suntik ada. Benar. Tapi gini ya Pak ya, dengan segala yang terjadi apabila di remaja itu tadi ya Pak ya, biasanya fake depression itu ya Pak ya. Biasanya kita sebagai orang-orang terdekat mereka, atau mungkin kan gue punya adik yang masih remaja juga gitu. Biasanya kalau gue itu melihat ataupun mencirikan gimana sih orang-orang yang sebenarnya sedang mengalami fase-fase fake depression ini. Jadi cirinya gimana? Ciri-ciri fake depression ya. Sebenarnya ciri-ciri depresi yang beneran atau depresi yang cuman pura-pura, itu mirip sih, karena mereka sebenarnya adalah orang-orang yang mencari perhatian. Oke. Ya, karena baik depresi atau pura-pura depresi itu kalau kasarnya ngomong itu mereka sama-sama kelainan mental. Sama saja. Iya. Oke. Cuman ya ada beberapa aja kalimat yang mirip gitu. Contohnya gini. Gimana? Kalau fake depression ya biasanya orang-orang yang punya trauma tersendiri gitu, atau dia mempunyai self esteem yang rendah, atau self esteem itu apa? Semacam harga diri. Mental yang rendah. Oke. Terus juga rendah diri dia orangnya, kayak dulu itu biasanya orang-orang depresi itu bukan orang depresi, fake depression itu orang-orang korban bully. Korban bully. Jadi kayak dia ngerasa bahwasannya gue dimusuhi sama semua orang, bahkan teman-teman gue pun menghina gue gitu.
Oh, kayak dia tuh merasa tidak bisa diterima dimanapun tempat gitu ya. Kayak baby I don't know. Oh iya gitu, itu kiblat sad boy satu dunia itu, seluruh dunia itu ya. Iya, bukan cuma negara berflower saja. Iya, itu benar. Nah, tapi kalau untuk kayak gini sih Pak, untuk misalkan penyelesaian masalahnya kalau kita menghadapi anak-anak ataupun kita pun kadang kan suka seperti itu juga gitu. Yep. Kita kadang suka self diagnosis sendiri. Kalau lu tuh ada penyelesaian masalahnya nggak sih Pak untuk hal ini? Gini, kalau lu benar-benar ngerasa depresi ya, dan beberapa orang depresi yang beneran depresi yang gua tahu, itu mereka malahan kayak orang biasa, kayak orang normal. Dia tetap ngobrol sama kita, tetap jogging. Malah nggak kelihatan depresi. Gitu. Dan tiba-tiba sometimes dia ngilang. Oke. Itu bahasanya ngilang itu dia ada kesibukan atau apa, dan disitulah dia mengeluarkan emosinya. Karena orang-orang yang biasanya fake depression itu fake depression lagi. Orang-orang yang depresi yang beneran. Depresi yang beneran. Jadi suka kebalik itu kan. Karena mirip. Iya. Orang depresi beneran itu adalah orang-orang yang dia ketika dia mengungkapkan atau dia cerita bahwasanya dia punya masalah itu nggak ditanggepin. Karena dianggap sepele dengan banyaknya kemajuan teknologi itu, banyak yang fake. Masalah lu ringan. Iya benar. Iya. Males gitu. Iya, jadi kayak gitu malah jatuhnya toxic positivity sangat berpengaruh sekali ya Pak ya di situ ya. Iya, jadi kayak ya kalau kita lihat contohnya banyak lah komedian, komedian kan, atau para penghibur. Iya, yang bekerja di dunia hiburan. Para penghibur kan, komedian itu yang sebenarnya malah depresi dan nekan obat. Karena sebenarnya dia punya tekanan loh, ketika dia ngelucu nih, ternyata penonton gak ada yang ketawa. Gak ada yang ketawa, iya. Itu kayak ditekan ya. Misalnya gue ngelucu, gue stand up gitu kan, lucu gitu kan. Gue tertekan, terus lu sebagai temen gue ngomong, jokes lu garing sih. Oh iya benar. Gitu. Itu kan makin bikin gue tertekan. Iya benar. Gitu. Akhirnya gue nggak bisa ngungkapin bahwasanya gue ini lagi nervous loh, atau gue ini sebenarnya sakit. Iya, karena untuk harga diri kita juga tentunya. Oke. Akhirnya ya banyak yang mengambil jalan pintas. Gitu. Jadi orang-orang depresi itu sebenarnya adalah orang-orang yang terlihat biasa, namun sebenarnya nggak biasa. Oh, jadi beda sama fake depression. Orang-orang biasa yang terlihat tidak biasa. Annoying jadi. Iya, jadi kebalikannya kembali lagi ya. Biasanya kebalikan. Oke. Nah, tapi kalau gini sih Pak, cara kita menghadapi orang-orang yang misalkan kita cara mengetreat atau memperlakukan ngebedain orang-orang yang depression beneran atau yang fake depression itu, langkah yang tepat agar tidak menjadi toxic positivity itu seperti apa sih Pak? Pertama gini, ketika ada orang yang cerita sama lo, gitu, ketika lo nggak bisa berempati sama dia atau minjem perspektif sudut pandang dia gitu, mending lu nggak usah komentar, gitu, lu cuma dengerin aja. Iya, gitu, karena kan kebanyakan yang seperti lo bilang tadi Pak, toxic positively itu kayak masalah lu nggak lebih berat dari masalah gua. Iya, lihat di luar sana. Lihat di luar sana banyak yang lebih menderita dari lu. Ya, what the hell dude, kan kalau misalnya lu di posisi gua mungkin lu nggak bakal kuat. Begitupun gua di posisi lu mungkin gua juga nggak bakal kuat. Kita semua punya bahasa gua punya cangkir. Untuk menampung masalah. Punya wadah lah ya. Wadah. Wadah untuk menampung masalah kita masing-masing. Dan itu berbeda setiap orang. Iya benar banget sih. Jadi ketika kita nggak bisa mencoba meminjam perspektif orang yang bercerita sama kita, jangan dibales, cuman kita dengerin aja. Karena biasanya orang-orang kayak gitu cuman butuh didengarkan. Oh iya sih, benar sih. Makanya ini juga buat pesan kepada teman-teman ataupun yang mendengarkan podcast kita ini adalah ketika lo memang merasa teman lo bermasalah ataupun memang merasa teman lo ada yang kok nggak beres dengan teman gue gitu, itu sebenarnya kita memaksa mereka cerita atau biarkan mereka cerita sendiri, itu gimana sih Pak? Gini. Ya, gimana? Memaksa mereka cerita atau memaksa mereka cerita agar mereka bisa speak up gitu loh Pak. Gini Pak, jadi setiap orang itu berbeda-beda ya. Pertama lu kenalin dulu kepribadian dia, gitu ya. Nanti kita bahas di episode selanjutnya tentang kepribadian. Jadi ada orang-orang yang pengen dipancing, dipancing supaya cerita. Ada orang-orang yang nggak bisa dipancing. Jadi mereka ceritanya memang semaunya mereka gitu. Jadi ketika lu ketemu sama orang yang butuh dipancing cerita, ya kita yang kepo. Iya. Ya ada istilah itu, sebenarnya kepo tuh nggak ada.
Gitu. Kepo kan dari kata ingin tahu sih. Iya, ingin tahu. Kepo is care sebenarnya. Iya, benar. Ya kalau lu nggak peduli itu lu nggak bakal pengen tahu. Oh iya, sih. Gitu kan. Nah, ketika lu benar-benar kepo, jangan jadikan itu kepo itu cuman gitu doang. Tapi lu pengen tahu, pengen nolong dia. Kalau lu pengen ngerasain gimana sih sudut pandang ketika lu jadi dia gitu. Ketika lo belum sampai di tahap itu simpati ya, belum sampai di tahap empati ya, seenggaknya simpati. Kalau nggak bisa mending nggak usah. Gitu. Oke, jadi ya udahlah ngedengerin aja gitu. Nah itu untuk orang-orang yang dipancing. Kalau misalnya lo ada itu lo pancing kan. Kalau orang-orang itu emang minta dipancing. Tapi kalau misalnya lo orang itu pendiam dan ketika kita memaksakan untuk dia bercerita, yang ada dia malah meledak karena dia belum siap untuk mengungkapkan itu. Oh, I see. Oke. Jadi sebenarnya cara terbaik adalah bukan tidak peduli, tapi hanya cukup mendengarkan saja gitu. Cukup mendengarkan, dan ketika dia minta pengarahan, apa yang mesti gue lakukan sebenarnya, gitu. Ya itulah, ketika dia udah bertanya sama lu, berarti dia mempercayakan masalahnya sama lu. Iya, benar. Otomatis lu harus memberikan saran yang terbaik. Iya, paling tidak solusi lah. Ya, apa solusi yang bisa kita berikan sekarang? Lu punya BPJS nggak? Oh, gitu. Kalau punya BPJS yuk ke puskes, yuk kita minta rujukan ke RSC. Gitu. Enggak lah, nanti pasti kan dia bilang, apalagi kita di kampung ya. Iya, benar. Enggak lah, pasti nanti gue dibilang gila. Gila, iya benar. Ini gitu. Bermasalah gitu. Nanti gue nggak terima kerja dan sebagainya. Nah, disitulah kita sebagai orang terdekat itu menjadi seorang caregiver atau pemberi perhatian. Enggak, gue temenin kok. Lu kok normal kok. Oh, lu nggak apa-apa kok. Gitu. Cuma memastikan aja kok gitu. Dan ketika keluar diagnosis itu baru, dan itu ya kita siap bolak-balik gitu. Namanya caregiver adalah pemberi perhatian. Iya, benar. Kita juga harus siap repot dengan orang terdekat kita itu. Berarti kalau intinya ketika lu nggak siap repot, jangan mau terjun ke dunia seperti ini. Tapi ketika lu udah siap repot, ya silahkan. Ya silahkan gitu. Dan risiko ditanggung pemenang gitu. Iya. Dan ketika ini satu pesan yang pengen gue sampein dari dulu ke setiap orang yang ketemu sama gue, nanya, apa sih tujuan lo bikin kayak gini? Gue ngelihat orang itu bukan karena dia itu hitam, putih, cantik, ganteng atau jelek atau apa, atau mayoritas atau minoritas. Tapi gue ngeliat mereka itu sebagai manusia, dan gue juga manusia. Ketika gue ngerasa susah dan gak ada yang nolongin gue, gimana sih rasanya? Iya, benar. Dan gue gak mau ada orang yang mengalami hal seperti itu. Benar. Makanya untuk orang-orang yang biasanya terjun di dunia mental illness atau mental health seperti ini adalah mereka yang sebenarnya mereka tidak ingin orang lain merasakan apa yang mereka rasakan gitu lah, lebih tepatnya. Yap. Oke. Kita akan bahas di episode selanjutnya. Oke. Dan di sini gue ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih yang sudah mendengarkan podcast kami ya Pak ya. Untuk kritik dan sarannya tetap kami tunggu di kolom komentar ya. Apabila ini platformnya ada komentarnya. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi. Iya, benar banget. Tentunya untuk kemajuan dan kebaikan kita bersama. Oke, dan di sini buat teman-teman, see you next story. Di sini gua Ari pamit dan gua Tama pamit. Ya, see you next story. Have a good day and bye bye. Oke, tetap bye.